kalau gaya hidup gue bakal terbiasa. Gue maksudnya gue mencoba untuk jadi selalu biasa-biasa aja sih. Gue bakal nyoba kayak gitu terus sampai mungkin gue kayak raya gitu. Baru bakal berubah gaya hidup. Kalau nggak ada habisnya sih kalau lu ikutin. Kayak lu mau ganti apa, ganti HP tiap tahun, nggak guna menurut gue. Ganti HP ya kalau rusak HP-nya. Kalau gue sih masih kayak gitu sampai sekarang. Itu kan kita kaum mendang-mending kan. Karena kalau tetap fokus di kopinya, bukan gua bilang itu nggak ngasilin, cuman tuh ibaratnya catur. Lu pada doyan catur nggak? Ya, bisa aja. Saya punya pengalaman diajak main catur sama papa-papa mantan pacar saya. Apakah saya pernah menang? Tidak dong. Gosong. Si temen gue tuh, yang teman kita nih, yang itu tuh manusia setan itu, dia bilang kan, ayo kita ini aja, kita kalahkan Starbucks di Amerika gitu, kita hadirkan Pop Ice Blender gitu. Pop Ice Blender tuh. Sulang ada malam, aduhai kekasih. Ya, kita sekali lagi kita sudah berumur kepala 3. Kenapa punchline-nya harus dari situ dulu sih? Ya 30 kan? tahun. Memang kan? Ya. Itu kan fakta, bukan? Kayak menghadapi kata-kata itu langsung maaf saya salah kayak gitu loh. Kalian salah. Kalian salah. Terus di kepala 3 ini kita tentu sekali kita harus berbentur dengan realita yang mana kita harus bekerja, bukan? Iya. Apa itu yang tidak kita bayangkan sejak kita SD? Kerjaan cuma minta. Ya. Apa sekarang boleh buat cuy? Ya kita semua bekerja ya sekarang. Nah, pekerjaan tuh jadi satu bagian dari kehidupan. Terlalu dalam Anjir. Ini kan kita kan podcast dari 3 negara ya. Iya kan? Nah, pekerjaan pasti beda-beda dong. Iya dong. Sekarang jadi beda-beda, benar. Ya. Coba dijelaskan, kita itu apa sih? Manusia apa sih? Kalau gue mah mengikuti tema yang ada di Cilegon ya kan. Penuh asap, robotik truk, ya? Robotik, Optimus, terus berjalan-jalan, besar-besar, bawa tanah, bawa pasir, kan, bawa semen. Akhirnya saya juga mengikuti pekerjaan itu, menjadi kontraktor, menjadi pekerja yang melakukan pembangunan rumah. Calon orang kaya sih nggak tahu kayak gimana. Masih juga aminin dong. Beli Padang juga. Nggak ada perbedaannya. Tapi Padang mungkin minjem bukan jadi patokan orang kaya nggak sih? Lu waktu miskin juga beli Padang, tapi nasi sama kuah doang misalkan. Betul. Tapi Padang cuy. Enggak kayak gitu. Tapi Padang cuy. Konsepnya makan tergantung Padang. Nama Padangnya apa. Betul. Iya, itu betul. Itu makin dia. Simple makin mahal. Yap, sederhana. Ya. Kalau lu makannya udah di sederhana pagi sore. Pagi sore itu bukan nama yang simple. Garuda daripada gitu kan. Jaya apa gitu. Itu toko bangunan ya kebetulan. Tapi ada loh. Jaya juga ada Padang ada Jaya. Minang Sinar Jaya tuh biasanya ada Sinar. Minang Jaya. Sinar ya. Jadi yang gitu-gitu ya? Dari level tuh kalau itu. Indomie juga. Indomie tuh bukan patokan orang miskin sih. Bukan. Apanya? Itu patokan orang miskin cuy. Tapi enggak cuy, dengan intensitasnya baru itu patokan. Kalau tiap hari, nah itu ada kemungkinan miskin. Sedih anjir. Patokan lu tuh jadi sedih apa enggak itu? Lu pernah ngerasain Indomie dibelah dua gak? Makan pagi, makan pernah. Nah, kenapa saya harus hidup seperti itu? Itu bikinnya di Abang Cuanki, lu pernah gak? Abang Cuanki bawa Indomie bikinnya di Abang Cuanki. Terus makannya enggak satu Indomie buat sendiri gitu. Iya, dibagi cuy itu. Satu bisa buat 2. Parah. Sedih. Si makanan tuh kayak bukan jadi patokan miskin lagi sekarang yang gue lihat ya. Sekarang orang-orang yang gaji UMR pun bisa beli Starbucks, berani gitu maksud gue. Iya sih. Starbucks tuh mahal loh maksud gue.
hampir berapa ya? Kopi hitamnya aja 40, 30-an. Rata-rata 50-an lah. Gajinya tapi UMR gitu maksud gue. Emang mereka bisa ngeladenin minum Starbucks setiap hari? Itu kan 40.000 cuy. Tiap hari kayaknya. Enggak tiap hari. Tapi kayak Starbucks tuh something fancy buat orang-orang itu, dan mereka berani kayak alasannya sesimpel, iya ini gue mau update Instastory, gue lagi Starbucks. Gue sih sampai sekarang masih fancy. Masih fancy gue juga. Starbucks terlalu mahal cuy. Sedangkan coffee shop aja 30.000-an kalau di gua, kalau di Cilegon ya. Nah, gue sih mikirnya lebih ke ini sih sekarang. Mikirnya lebih kayak apakah Starbucks itu cocok sama lidah gue apa enggak. Soalnya kan sekarang udah banyak banget coffee shop yang bisa deliver rasa yang cocok buat gue ya. Jadi kayak Starbucks tuh jadi bukan pilihan gitu loh. Kecuali gue emang lagi ada meeting di situ atau deket situ dan cuman itu aja yang ada gitu maksudnya. Atau di rest area deh. Rest area tuh kayak paling aman Starbucks sih. Iya, gue juga suka gitu. Ngabisin duit di rest area gak Starbucks doang yang ada. Betul. Tapi itu ya main job gue sampai sekarang ini ya, baru-baru ini gue menjadi kontraktor gitu. Awalnya sih gue memang desainer sebenarnya. Jadi UMR nggak? Nggak. Ya. Di bawah apa di atas itu aja? Ya itu maksudnya. Kayaknya pasti di atas gak sih? Kalau desainer tuh ada gak sih di bawah? Ya ada aja. Ada ya? Ada aja. Ada. Kasihan lagi. Desainer fotokopi, iya. Itu bukan desainer cuy, fotokopi. Desainer, itu tuh namanya desainer. Membuka kan jasa desain logo. Ada. Dia teh pakai Word ada art gitu. Itu art belakangnya cuy. di belakang Word tuh ada art. Enggak, itu desainer. Pekerjaannya ngapain? Bikin Word art. Dia mendesain. Yang biru ada shadownya. Desainer apa di fotokopi? Gue belum pernah tahu. Sekarang lu kalau mau nyetak stiker aja ya, mereka punya jasa desain juga. Logo tuh 250.000 ada. Anjing. Itu desainer ya? Dia bikin desain. Dia bikin desainer kan? Iya, berarti dia kalau misalkan di LinkedIn udah bisa nulis graphic designer add stiker fotokopi. Iya. Atau fotokopi. Printing, makmur printing gitu. Still printing gitu. Ngeri sunblast gitu ya, sunblast. Oh ya itu desain bagus. Kalian gimana emang? Gue terakhir aja gue paling nggak tahu kerjaan gue apa sebenarnya. Iya anjir, lu sok-sok Chandler aja hidupnya. Bukan sok Chandler, emang kompleks aja. Ya, lu lagi Chris. Kalau gue ya masih sama, sudah berkutat di dunia ini sejak 2000. Yang di Bandung tuh gue 2000 berapa ya Nek? Yang sama si Patrick, sama si Bintang. Oh 2001. Iya. Enggak, 2017 ya? Belum ada yang kenal. 17-16 ya? 17-16. Nah, itulah udah berapa tahun tuh? 7 tahun lah di perkopian. Gila. Dunia kopi. Masih sebagai barista saja. Tapi lu sebenarnya kecemplung atau lu memilih memang jadi barista? Awalnya karena doyan ngopi. Gara-gara si Bapak Patrick lagi. Dia kan yang pertama kali. Buat yang ini ya, biar jelas, Patrick itu adalah salah satu teman kita ya. Ya namanya memang seperti itu. Kita lagi nggak ngomongin Patricknya SpongeBob. Bukan. Beneran ada orang namanya Patrick. Hidupnya memang seperti Patrick lagi. Iya. Hidupnya benar-benar kayak Patrick. Tapi dia nggak merah Patrick, muda ya. Nah, dia muda aja. Merahnya enggak, muda aja ya. Muda selalu ya. Berjiwa muda cuy. Berjiwa muda. Karena siapa? Jadi dia party karena siapa awalnya? Bapak Hutajulu. Saya menghilang. Cuman sekali mengajak minum, dia lebih kuat. Gak mau. Jadi balik di kopi lagi. Berarti udah berapa tahun? 7 tahun? 7-8 tahun lah. Nah, jadi Patrick lah kan yang pertama kali bikin gua tuh berhenti minum kopi saset. Karena kan zaman kuliah ya tahu sendirilah kita minumnya apa. Kopi Nescafe kaleng, terus yang botol apa Good Day ya? Good Day. Kopiko ya, dulu belum bikin 78. Oh, udah ada ya 78 cuy. Oh iya. 78 tuh terkenal cuy dan itu enak sebenarnya. Itu enak. Oh ya? Benar-benar, tapi itu yang bikin gua waktu itu GERD sih. Emang iya, itu semua penyakit. Itu semua gula. Apalagi itu tuh, gue tiap hari Good Day Mochaccino tuh. Bukan ini ya, bukan menjelekan brand ya, tapi gue intensitasnya sangat tinggi minum itu. Iya, gue zaman kuliah bisa, yang botol 2 kali ya, yang saset bisa 3, 4, sampai 5 gitu sehari. Total bisa berapa tuh? Dalam satu hari bisa 10 mungkin. Ya botol sama yang saset, nggak tahu lah. Itu sebenarnya bisa terjadi karena itu murah kan, banget kan. Di bawah ceban lah satunya. Nah, ketika transisi ke kopi-kopi bener nih, kopi shop gitu kan, minum specialty.
otomatis budgetnya tetap sama tapi harganya berbeda. Berkurang lah itu minumnya kan. Yang tetap sama. Berkurang. Kalau gua enggak. Kan budgetnya kan beda. Masih enak. Lebih mahal kan. Budget daily-nya ini sama nih yang bisa gua keluarin. Otomatis daily, intensitasnya berkurang. Karena tadinya cuma beli 7.000, 8.000, ini sekali ngopi jadi 20.000 nih. Tapi minum kopi bener gitu kan. Lama-lama asik juga. Ya udah, akhirnya tertarik kerja pas ada kesempatan gitu. Iya, itu menarik sih. Soalnya kerjaan lu tuh secara tidak langsung menarik kita semua untuk meminum kopi enak. Iya, membatasi kita gitu. Ada segitu kopi tuh rasanya gitu. Itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi kita mahal terus. Asal kita ada coffee shop baru nyobain, nggak enak langsung gitu. Langsung ada benchmark itu. Soalnya standarnya ketinggian. Susah kan hidup seperti itu. Budget ngopi gue sekarang mahal lagi. Iya, apalagi di Jakarta parah sih itu harganya. Mahal sih, Jakarta kacau sih. Makanya paling bener tuh 35 sekarang minimal. Buat yang emang standarnya udah spesifik banget tuh mending nyari beans bikin sendiri gitu gak sih? Jadi lebih irit jatuhnya. Homebrewing seperti seperti yang lu lakukan gitu kan. Iya. Dan gue kadang-kadang melakukan kalau masih ada beans ya. Kalau nggak ada tuh kadang-kadang suka lupa tuh beli lagi gitu. Kalau gua memang karena coffee shop di Cilegon ini ya, mohon maaf ya kalau ada yang denger orang Cilegon ya, nggak konsisten. Jadi hari ini gua ini enak nih, gua datang lagi kan. Gua datang lagi, gosong. Itu lidah lu yang nggak konsisten tuh. Mereka mah konsisten cuy. Sekarang nih kopi ini nggak enak banget cuy. Ya itu yang biasa. Enak. Gosong cuy, bau arang. Ada bau arangnya gimana ya? Orang kalau ngopi bau arang tuh bingung cuy. Jadi kayak kopi yang di Jogja. Apa sih? Lupa gue. Kopi Jos. Kata kakak gue enak banget sih pas gue cobain. Bau arang. Iya. Kopi Kelatak bukan sih namanya? Enggak, Kopi Jos. Kopi Jos ya. Yang dicemplung baru. Sate Kelatak. Sate yang pakai tusuk besi itu. Stainless. Iya, tusuk besi. Yang dari ini jari-jari cuy. Iya, kayak gitu. Cuma karena makannya kelatak. Kreatif Indonesia itu. Pas dibakar kelatak. Maksudnya dengan gue mau di kopi nih, mau menggeluti profesi kopi. Lu punya kayak positive thinking ini akan menghasilkan gitu. Sejauh ini ada, karena peluangnya terus ada menurut gua. Apalagi makin kesini concern gua bukan cuma di kopi sih, jadi lebih kayak gua fokusin F&B-nya deh gitu. Kopi tetap tapi ya lebih ke manajemennya lah. Dan apa sih yang harus dilakukan di bisnis F&B ini agar tetap bertahan gitu. Itu jadi sih pelajaran-pelajaran yang field gedenya gitu maksud lu ya. Iya, bigger picture-nya lah, bigger things-nya gitu. Karena kalau tetap fokus di kopinya, bukan gua bilang itu nggak ngasilin, cuman tuh ibaratnya catur. Lu pada doyan catur nggak? Ya bisa aja. Saya punya pengalaman diajak main catur sama papa mantan pacar saya. Apakah saya pernah menang? Tidak dong. Gosong. Jadi ini itu terjadi fun fact aja. SMA ya, sejak SMA. Oke. Ya harusnya kita bisa sih main catur. Di Indonesia rame soalnya catur. Enggak, buat itu ini di gangan tuh biasanya rame menurut gue ya. Ada aja yang main. Iya sih. Dan kita tuh nggak asing sama catur. Enggak, iya ya. Kita terus tidak balik. asing memang. Maksudnya kita tidak gitu. Asing. Kalau main ini ngerti. Enggak, tapi kan kita tumbuh tuh udah di dunia digital gitu loh. Jadi salah dong kalau ngajaknya main catur. Ayo coba kalau bapaknya mantan gue ngajak main CS. So kan kalah dia sama gue yakin. Catur di HP. Enggak, gue main catur di HP kan. Tapi kan waktu tidak ada catur di HP. Enggak main physically catur cuy. Hampir enggak pernah kita tumbuh besar. Di HP gue mainnya. Iya, waktu kita tumbuh besar kan tidak ada catur di HP setelah gitu. dewasa. Iya dong. Maksudnya sekarang itu dia udah sekarang catur itu udah masuk digital. Iya. Dan masih besar-besar aja. Tapi kenapa tadi gue ngomongin catur? Karena ini sama banget kayak catur. Si barista dan catur nih sama chess player nih sama banget menurut gue. Yang benar-benar bisa hidup dari profesi, maksudnya bukan hidup sekedar hidup ya, yang bisa kaya deh gitu. Itu tuh cuman top of the line-nya doang cuy, yang juara kompetisinya doang. Kalau lu cuman sebagai chess player biasa ataupun sebagai barista biasa, ya hidup lu nggak jauh dari UMR lah kasarnya gitu. Makanya gue memutuskan untuk yaudah deh gue lebih fokus ke dunia F&B-nya gitu.
Kalau gua. Nah, kalau lu gimana, Man? Main job lu tuh sebenarnya apa sih? Yang paling misterius kan di antara kita nih. Iya, coba. Sebenarnya lu kan yang ke Firman Bing ini pekerjaannya paling kita tidak teridentifikasi. Betul. Coba lu jelaskan deh. Sebenarnya sesimpel mungkin ya. Ada pertanyaan yang sulit dijawab ya. Pertama, kapan nikah? Tahu pasti ke situ diulang lagi. Ke situ arahnya ke sana. Kedua itu, lu sebenarnya bekerjanya apa gitu. Jujur gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue kerja di agensi bidangnya kreatif, tapi gue nggak tahu job desk gue sebenarnya apa. Soalnya kayak semua pekerjaan gue kerjakan gitu. Misalkan ternyata dibutuhkan, Man, lu supervisi ini ada mau bangun apa di satu tempat gitu. Oh ya, gue supervisi. Man, lo ke ini Man, bikinin gue deck soal ini itu. Oh ya, gue bikinin. Man, gue butuh logo Man. Oh iya, gue bikin. Man, coba hitungin budget ini Man. Oh ya, gue hitungin, gue bikinin budget. Man, coba gue butuh orang kayak gini Man. Oh ya, gue coba hiring, gue interview. Terus kayak gitu sih. Jadi gue nggak tahu sebenarnya job desk gue apa sejujurnya. Tapi gue banyak tektokan sama klien, gue banyak bikin deck presentasi, gue banyak presentasi juga gue banyak. Ya mungkin ke arah situ mungkin ya. Apa ya jadi ya job desk yang bisa Palu gada menggambarkan gue itu apa ya? Palu gada itulah itu. Ya. Palu gada. Juragan. Iya gitu. Jadi kalau ditanya Firman Sakti gitu ya. Ini Firman tuh yang mana? Firman Sakti gitu. Firman Sakti ya. Nanti kamu kasih ke Firman Sakti aja ya gitu. Iya. Bima, gue tuh Bima Sakti ya. Ya tapi gitu, kerjaan gue intinya fieldnya di kreatif lah ya. Apapun itu, mau event, mau digital, mau administrasi, mau apapun lah. Tapi benang merahnya sih di situ. Yang selama ini gue lakukan sih di situ. Harusnya lah ya. Oke. Boleh. Jadi selama kalian kerja, ini kan kita kan semuanya masih pada kerja sama orang ya di kantor atau ya siapapun lah maksudnya. Kita bukan kerja sebagai kita bosnya gitu. Lo pernah kepikiran gak sih kayak gue mau cabut mau bikin sendiri atau mau ngapain gitu, mau bisnis atau apa gitu maksud gue. Coba dari siapa dulu? Dari Krista dulu. Kalau gue kan gak kerja cuy, gue kontraktor. Ya dari gue dulu deh. Gue tuh pernah selalu kepikir kayak misalkan gue kerja di tempat orang, ada masanya tuh kayak anjing capek lagi, anjing loadnya banyak banget lagi kayak gitu tuh. Kecuali yang emang lo kerja 9 to 5 mungkin masalah lo adalah jenuh ya kali ya, rutinitas, jenuh. Ya masalah gue ya, bukan masalah lo. Masalah gue tuh kayak mungkin jenuh, kerjaan itu aja kayak gitu. Ini kerjaannya macam-macam. Kalau lo di fieldnya gue tuh kerjaannya selalu macam-macam. Tidak yang rutin tiap hari ngerjain A gitu. Ini selalu ada aja yang baru. Tapi yang jadi masalah di field ini tuh adalah istirahat. Jam istirahatnya sangat minim. Jadi lo dituntut terus-terusan untuk kerja. Tapi di satu sisi gue senang. Karena gue senang sibuk aja kan maksudnya. Justru kalau nggak ada kerjaan itu yang bikin bingung tuh, bikin capek, nggak jelas tuh itu tuh maksud gue. Dan sering banget gue mikir kayak anjing gue bisnis aja apa ya, gue ngumpulin modal gue bisnis. Tapi bisnis apa kayak gitu loh. Kalau dari gue sih gitu tuh. Coba dari lu Dean. Kalau gue sih mungkin dulu ya waktu gue kerja ya. Apalagi gue orang yang paling gak bisa kerjaan yang merunut ya. Maksudnya yang itu aja. Tingkat kompleksitasnya juga segitu aja. Maksudnya masih bisa gue handle gitu. Gue pengen sesuatu yang benar-benar kanvas putih terus setiap harinya. Yang kayak lu lagi kerjain waktu itu kan gue masih kayak gitu ya. Kerjaannya ya graphic designer apa sih, posting di Instagram paling berapa, brand-brand lokal gitu kan. Dulu ya waktu itu story belum banyak ya. Story itu belum jadi yang utama, nggak kayak sekarang. Jadi paling posting sehari 3, gue bikin postingan 3, aduh gampang banget gitu, bentar banget ngerjainnya. Ya itu beneran gak, bukan Yango juga, maksudnya ya cuman ngedit gitu doang sih, paling berapa 2 jam tuh paling top. Habis itu gue cuman dengerin lagu, itu kan gue kesel ya, gue pernah di kantor jadi orang yang selalu menghadirkan playlist lagu, karena itu job desk saya kok jadi kayak gitu ya. Hari ini lagunya kita jazz ya, besok kita pop gitu kan, aneh ya. Jadinya kayak gitu. Nah itu bikin gue pusing. Terus habis itu pasti mencari inilah ya, mencari side job. Kita waktu itu bareng-bareng bikin ya agensi kecil ya waktu itu ya.
Ya, sampai sekarang juga masih kecil sih. Masih kecil aja sih, nggak gede-gede. Proyeknya apa? Kalau ada. Kalau ada gas. Kalau enggak ya sudah, kerja masing-masing saja, Bung. Cuman ya itu sekarang sih gue memutuskan untuk gue harus kerjain kerjaan yang bukan kantoran gitu. Yeah. Gue mau berusaha lah gitu, menjadi pengusaha kayak gitu sih. Jadi akhirnya sekarang ya kerjaan gue ya apa aja yang make money ya. Apalagi umur 30 itu ternyata sudah tidak mencari karir, saya rasa ya. Sudah mencari uang. Gimana caranya mencari uang. Apa jadi itu jenjang karir? Apa itu? Cari uang sebanyak-banyaknya. Doang. Bahkan kalau misalkan lo ditawarin jadi OB gitu, ditawarin jadi OB tapi gajinya 70 juta. Gue sih gue ambil sih. Masih gue ambil. Ya, masih 70 juta gue masuk banget. Tapi itu kan nonsens ya. Nonsens bisa memang. Jadi kalau lu nyapu semua lantai di gedung jadi OB seluruh lantai di gedung. Bisa. Lu di Royal Family mungkin bisa dapat segitu. Segitu ya. Kalau mate-nya aja, head mate-nya aja lebih dari situ sih. Royal Family itu termasuk Raffi Ahmad gak sih? Enggak. Itu gak masuk. Kalau OB-nya Kim Jong Un gak masuk ya. Gratis soalnya itu. Jatuhnya slave. Itu kayak gini cuy, kerjanya kayak gini tuh. Kayak gini tuh kerjanya. Iya Jun. Iya Kim. Siap Kim. Gitu tuh. Siap dan. Tapi yang paling mungkin tuh misalkan jadi OB gajinya kisaran segitu, kayaknya di ini deh, di kayak luar planet gitu loh, kayak NASA gitu. Itu kayak mungkin deh. Nyapu-nyapu bongkahan asteroid gitu ya. Iya asik ya. Enggak bongkahan asteroid sih. Itu bukan OB juga, ada sebutan khususnya gak sih pasti? Iya, tapi OB kan. Kalau bongkahan meteori. Kalau kita sudah ada. Ntar dulu Tok. Kalau misalkan di Mars itu sudah ada office, artinya ada office boy. Gimana? Mars itu ada office boy itu. Iya dong. Masuk akal. Robot mungkin. Kalau menurut gue lebih ke robot gak sih? Bakal lebih robot. Tapi kalau yang itu loh, yang kayak di satelitnya, itu kan nggak mungkin nggak dibersihin kan? Pasti ada yang bersihin loh. Dan meskipun judulnya tetap lu astronot ya. Tapi menurut gue bakal astronotnya yang responsibel sama ruangannya sendiri. Karena nggak mungkin lu nge-hire satu office boy ataupun cleaner di satelit. Itu tuh kemahalan gak sih, lu harus ngegaji seorang yang cuma untuk bebersih? Menurut gue nggak. Menurut gue masuk mungkin ada office boy-nya kalau di satelit. Kalau sekarang itu kan astronot itu ke Mars itu kan karena kita masih nggak ada yang ke Mars sih. Maksudnya ke bulan bikin ya sekarang masih ada space station ya. Yang paling dekat bukan di bulan juga. Itu kan karena lagi. masih eksplorasi kan. Kalau namanya udah membuat office kan artinya sudah ada perekonomian di sana udah jalan. Berarti saya ngapain ya? Saya ini ya tapi nggak perlu juga ya. Sekarang smart house juga kan, smart home rata-rata udah pakai robot semua cuy buat bebersih juga. Yang kayak vakum robot gitu. Jadi sekarang gue balikin deh apa ya mungkin yang dipakai bos lu atau yang dipakai kantor lu yang murahnya gitu. Ada yang mahal yang mungkin. Iya, bisa jadi. Ya kan teknologi selalu kayak gitu kan. Teknologi keluar terus banyak yang jiplak yang murah. Yang akhirnya yang murahnya ini nggak efektif, nggak efisien gitu. Jadi sekarang gue balikin deh. Kalau memang udah ada kantor di Mars, apa iya harus ada nih satu orang ujuk-ujuk dari bumi dibawa ke Mars cuman buat nyapu? Gue kasih pertanyaan gitu deh. Mungkin gak? Tapi mungkin kalau kepikirannya bukan itunya. Gue kepikirannya kayak pas itu tuh kayak job postingnya itu loh. Dicari office boy pendidikan minimal SD gitu untuk kerja di Mars. Bisa menyapu kerikil melayang. Perbudakan gak sih kalau kayak gitu akhirnya nanti? Perbudakan di Mars, bukan OB, budak aja udah. Dibeli aja nyawanya. Kalau biaya transportasinya dari bumi ke Mars plus dia gaji per bulan plus nanti dia goblok ya. Iya, kalau dia lebaran kan dia harus pulang kampung tuh. Kampung ke bumi. Dia harus pulang kampung. Kalau itu semua dikalkulasi masuk akal mungkin ada. Dengan dia bilangnya gini gitu. Robot gitu. Bu saya mau pulang. Tetap Bu, anak saya lahiran. Kan males ya. Gak bisa cuy. Tolong Bu pesenin saya tiket.
Gak bisa sih menurut gue kayak gitu. Lucu sih banget. Kalau pernah kepikiran kayak itu gak? Usaha atau apa? Sering lah pastinya. Apalagi umur kita yang sudah semakin tua ini. Kapan akan jadi bosnya? Sering kan sebelum tidur terbayangkan hal-hal seperti itu. Kalau gue ya sering banget lah. Dan ya semakin cepat semakin baik kali ya. Mungkin ya sekarang persiapan aja dari segala aspek lah menurut gue. Entah itu finance, ilmunya, strateginya. Ya dipertajam aja lah masing-masing gitu kalau gue. Kalau untuk kesempatan di luar, kalau gaya hidup gue bakal terbiasa. Maksudnya gue mencoba untuk jadi selalu biasa-biasa aja sih. Gue bakal nyoba kayak gitu terus. Sampai mungkin gue kayak raya gitu. Baru bakal berubah gaya hidup. Kalau nggak ada habisnya sih kalau lu ikutin. Kayak lu mau ganti apa, ganti HP tiap tahun. Nggak guna menurut gua. Ganti HP ya kalau rusak HP-nya. Kalau gua sih masih kayak gitu sampai sekarang. Itu kan kita kaum mendang-mending kan. Kalau gue kepikirannya kalau ganti HP, masalah ganti HP. Kalau HP lu kayak gue yang A53 itu, dia kan murah. Nanti setahun lagi jualnya 3 juta gitu kan, HP-nya 5 juta gitu. Nambah 2 juta doang. Oke lah. Enggak, ada beberapa orang yang memimpikan HP lu gitu loh. Jadi lo bilang murah pun orang lain tuh tidak berkata itu murah. Aduh, saya pengen yang ini. Sulit sih kayak gitu ya. Pengen A53 ada ya. Ini tuh kan? Yang kayak gini nggak tahu anjir. Tapi ya memang ya nggak tahu ya. Separah itu kah kehidupan kita di bumi? Kalau menurut gua. Nah kalau misalkan kita kepikiran mau bikin usaha nih bareng. Usaha apa ya? Kalau gue yang terbersit pertama itu pasti jual makanan. Nasi. Ya, gue nggak akan ngomongin detail, tapi ya tetap balik aja ke prinsipnya aja. Manusia butuh makan gitu. Jadi jual makanan tuh menurut gue cukup aman sih. Ya kalau detailnya harus dirundingin lah, harus didiskuskan yang gitu-gitu. Tapi itu emang bisnis makanan itu bikin ini ya, kayak misalkan Coca-Cola gitu ya, ini udah terlalu besar sih. Itu McD minuman, gitu. Bukan makanan. Kan Coca-Cola F&B maksudnya. Ya makanan dan minuman. Makanan dan minuman maksudnya. Ya kayak McD, kayak Coca-Cola tuh sampai sekarang kayaknya masih jalan-jalan aja gitu ya. Kayaknya selanjutnya juga masih jalan-jalan aja. Karena itu yang gue lihat. Jadi makanan dan minuman ini kalau dikemas brandingnya bagus, kuat, ya udah lu tinggal butuh manajemen yang baik dan benar aja udah. Ya tapi inovasinya dikit banget cuy. Makanan atau minuman ini harus enak lah. Kalau branding doang yang bagus kan enggak. Kalau itu produk janganlah kita nomor 2 kan. Harus tetap nomor 1. Iya tapi maksud gua kayak KFC, McD, Coca-Cola itu brandingnya kuat banget cuy. Iya padahal mereka UMKM gitu ya. Iya dia kan cuma UMKM ya sebenarnya ya. Gerobak-gerobak gitu kan maksudnya. Benar, tapi mereka bisa survive pandemi gitu. Padahal mereka UMKM itu gue bingung juga sih. Bingung kan? Coba pelajarin tuh. Gue agak nyutan pas lagi denger itu. Ini kayaknya udah bisa kita akhiri ke pertanyaan pamungkas lu kayak bisa dikeluarin deh sekarang. Itu kayak lu ngebandingin lidi pedas sama Elon Musk. Lidi pedas sama Elon Musk. Iya. Kayak McD kalau Elon Musk dikasih lidi pedas dia nanya gak ya? Kok kalian bikin sapu tapi pedas? Dia emang tahu sapu? Gue mah gak tahu sih. Tahu lah harusnya. Tahu lah. Emang di luar negeri ada sapu? Spicy broom. Spicy broom. Ada cuy. Ada beras, seenggaknya beras. Mungkin bukan sapu tapi beras tapi ada tongkatnya itu. Soalnya kayak pakai vacuum cleaner gitu kan kalau gue nonton. Iya masa dia kecilnya gak miskin sih? Elon Musk tuh bukan dari orang kaya loh. Iya miskin kan orang miskin. Bukan orang miskin juga. Enggak orang miskin. Adaan lah. Ya pasti ada sapu lah, enggak mungkin enggak. Bukan kaya raya. Ada kayaknya. Dia di Afrika kan dulunya. Sempat di Afrika. South Afrika ya. Kelahiran bukan sempat. Dia kelahiran South Lahir Afrika. Aja ya. Lahir dan besar agak gede kayaknya. Berarti dia tumbuh dengan Samina Itu kan orang Sabrina tuh bukan dari Afrika. Ini bukan Sabrina bangsat, Shakira anjir. Sabrina mah yang main cover itu. Oh, Sabrina mah di warnet. Di mana? Playlist warnet itu mah. Iya. Ini mah Shakira, maaf. Ya kita kepikiran misalkan ternyata benar bikin restoran atau kafe atau apa gitu ya kalau F&B atau ya apalah. Tapi kayak kalau F&B di Jakarta tuh kayak atau di Indo ya agak susah gak sih maksud gue?
Nah, kecuali kalau kita ngelihat dari sesi USP-nya pesimisnya beda banget susah. Banyak banget yang buka cuy, makanan dan Banyak minumannya. banget yang tutup. Banyak juga yang tutup. Ini kayak banyak itu kayak juga yang bertahan. KFC itu tuh mereka tuh baru pada muncul gitu kan, tiba-tiba dikenal orang. Ya anjir, butuh puluhan tahun juga anjir KFC baru ini. Emang kalau misalkan jasa kalian nggak terpikirkan kayak usaha jasa apa gitu, misalkan pijat, apa ya pijat ya? Kenapa sih lu tuh mikirnya ke situ mulu? Gue kayak jasa gue kepikiran banget sih. Jasa kepikiran. Jasa. Ya, yang digital sekarang yang bisa kalian kerjain gitu itu kayaknya bisa banget deh kalau di sini di tempat yang lagi gue pijak ini di negara lu. Ya? Karena ngelihat kinerja yang di sini kayak gimana gitu kan, kita masih sangat-sangat kompeten. Menurut gua tinggal gimana cara bisa ketemu pintunya aja kali, mungkin ya gue juga nggak tahu banget lah gitu, tapi sangat memungkinkan gitu. Kalau jasa kayak digital gitu gue masih kepikiran, tapi ngelihat lot kerja gue sekarang menarik sih. Kayak harus udah kalau misalkan mutusin kita mau usaha jasa itu kayak udah harus all in aja. Jadi gue harus resign langsung. Kayaknya nggak akan bisa deh gue SJM gitu. Kalau nggak bisa sih, gue nggak mau sih. Temen gue lebih tepatnya capek banget sih. Go big or go homeless. Kalau kata temen gue gitu. Yeah, go big or go homeless ya. Menarik. Nggak sekedar go home, go homeless. When you lose everything, lose it all. Yoi. Spare nothing. Iya. Spare nothing. Ngeri banget hidup kayak gitu. Go big or go homeless. Apa ya, kepikiran jasa gitu juga. Tapi mungkin kalaupun kayak gitu nyari yang remote kali ya. Atau kalau emang ternyata udah megang kontrak panjang dan cukup buat setahun, mungkin sih berani gue. Berangkat dari remote paling win-win solution lah menurut gue. Semuanya bisa ini kan, semuanya bisa berangkat dari remote. Semuanya tuh bisa diakomodate ya sama digital sekarang ya. Lo meeting bisa by video call atau segala macam gitu kan. Tapi emang rasanya tetap beda memang. Apalagi presentasi ya. Presentasi sih harus kalau bisa harus ketemu langsung lah, biar kita bisa baca si orangnya gimana gitu. Langsung misalkan ternyata kan dia bosan, kita langsung belokin kemana gitu kan. Nah itu yang masih hilang di digital tuh itu sih. Kita nggak tahu dia lagi ngapain, apakah dia into sama isinya apa enggak gitu kan, apa yang kita present apa enggak. Tapi semuanya masih mungkin lah kalau jasa-jasa kayak gitu tuh. Di field gue udah lumayan lama juga. Jadi ya bisa 30 tahun mana di field itu ya. Dari lahir saya sekarang gitu. Saya udah ratusan tahun sih di sini. Saya sekarang ini lagi cari Thor yang di Netflix. Nah, saya mau balas dendam. Apa Thor yang ada Netflix? Ragnarok. Bagus. Lu nggak nonton ya? Bagus ya. Nggak punya Netflix. Saya mah anime otaku tuh. Oke, baik. Wibu bau bawang. Oke. Kalau dari gue sih itu ya. Gue kepikiran deh. Kenapa kita tuh kalau mikirin tentang kayak usaha jasa gitu ya, pasti kayak gitu ke digital. Terus kalau misalkan usaha apa, makanan digital atau enggak kopi atau enggak baju, kenapa di situ-situ aja? Kayaknya usaha nggak cuma itu kan sebenarnya. Ada yang lain. Enggak, karena itu tiap hari kita temuin sebenarnya. Karena konsumsi, konsumsi kita itu kan pada dasarnya itu. Tapi jangan lupa ya, kita pernah kan punya kepikiran mau jadi kontraktor besar gitu. Apa pengadaan apa sih istilahnya itu? Pernah, jangan lupa lah. Pernah kita mau coba itu, tapi ya masih kebentur tembok gitu. Mungkin belum waktunya. Sekarang lu udah ketemu nih pintunya. Tinggal gimana ke depannya kan gitu. Jadi ya nggak melulu di situ sih menurut gua. Macem-macem lah yang kita pikirin. Gua tuh takutnya jebakan gitu loh. Or go homeless. Kayak pekerjaan yang kayak gitu, itu kayak jebakan gitu loh, karena banyak yang mikirin takutnya gitu. Apalagi ya pasti banyak sih, pasti banyak banget. Kecuali di negara lu ya. Gua nggak tahu tuh negara lu apa udah banyak apa enggak. Banyak ya kan? Cuy. Digital nggak ada sih, tapi digital nggak ada kayaknya. Nggak tahu ya. Ada itu sih. Jadi bisa jadi ini juga sih maksud gua. Bisa jadi ya satu opportunity juga sih kalau kata gua. Buka usaha di tempat yang belum banyak orang buka gitu. Misalkan coffee shop, misalkan coffee shop tapi di atas gunung gitu. Itu kan ada tapi dikit banget gitu loh. Itu jadi kita dominate pasarnya gitu loh. Iya kan?
Iya sih. Apalagi misalkan buka restoran apa gitu di si Kristo, di tempat Kristo Dubai gitu. Bikin ini jualan pecel lotek sayur ya? Di Dubai kiri. Anjir, lotek di Dubai. Itu pasti mahal banget sih. Yakin gue. Gak ada yang mau makan. Ada yang gerobakan gak tuh? Gak kan ada ya. Pasti pakai bahasa Inggris kan, kayak salad with peanut sauce gitu. Ji keren pisan banget. Ketoprak mah ketoprak aja lah. Gado-gado emang ditranslate banyak kayak gitu sih. Iya kan. Tapi mungkin kata gue kayak gitu. Ya, gue nggak ngerti kalau misalnya lu ke luar negeri nih. Nggak, lu kalau buka usaha di luar negeri gimana caranya cuy? Nah, kalau UAE kan open country cuy, bisa ya? Gampang. Kita nggak harus partneran sama lokal, bisa. Semua bisa diurus dan itu affordable. Affordable dalam arti lu nggak dipersulit dan nggak dibikin lebih mahal, nggak ya. Tapi bukan affordable-nya kayak ya sama kayak buka usaha kaki lima di Indo, nggak kayak gitu juga. Gitu. Nggak cuma 4 juta lu dapat bisa tetap dagang gitu kan. Modal. Nggak kayak mau UMKM, nggak kayak gitu. Cuman nggak dipersulit dan nggak dibikin lebih mahal gitu. Tapi di sana ada McD gitu, ada McD banyak. McD UMKM loh, gila. Padahal UMKM loh, dia udah bisa sampai Dubai loh. Ya, bingung. UMKM dari US anjir, bukan dari Indo UMKM-nya. Starbucks keliling, Starling. Itu tuh konsepnya di sana nggak mungkin kepikiran. Si temen gue tuh, yang teman kita nih, yang itu tuh manusia setan itu, dia bilang kan, ayo kita ini aja, kita kalahkan Starbucks di Amerika gitu, kita hadirkan Pop Ice Blender. Pop Ice Blender itu lebih murah kan, terus kita bikin tempatnya bagus sampai Starbucksnya hancur, jadi Starbucksnya sekarang keliling gitu. Kalau siapa si Pop Ice Blendernya, iya itu manusia yang RD itu, depannya R terus habis itu nama keduanya D itu. RD sih. Siapa? Dewanto? Bukan, kan Depin. Tahu gua. Si Ryan anjir. Ryan. Iya. Apa coba dia mau mengalahkan Starbucks sampai Starbucksnya bisa keliling doang gitu. Pop Ice. Starbucks. Lu perlu tahu suara dia tuh kan, dia state lebih bagus dari Bruno Mars ya. Jadi susah. Dia juga lebih ganteng dari Tom Mingse katanya kan. Ya gimana? Impiannya terlalu jaya Ancol emang. Anjir, susah. Ya tapi kayak gitu tuh menarik tuh buat gue. Kayak lo bikin ini formula yang di sini lo terapin di luar negeri tuh sangat mungkin banget sih. Di sini tuh rame gitu, di luar negeri memang belum tentu, tapi layak dicoba gak sih? Jadi mungkin kita kayak bisa dominate pasarnya. Udah ada yang menerapkan juga kan di beberapa negara. Contohnya kayak yang Warkop yang di US tuh. Yang di NYC rame kan? Rame. Nah, dan tapi mahal. Masalahnya tuh apa kalau lu nerapin? Ya kalau masalah mahal, lu jangan lu convert ke currency Indonesia dong jadi mahal lu bilang. Betul. Buat di sana masih murah gitu. Kalau makan kayak gitu. Kalau misalkan di New York ya, New York lu kayak yang nasi kuning kan juga ada kan, nasi kuning. Ada. Itu kan akhirnya yang datang kan orang Indonesia lagi. Betul. Nah, yang ke expose mungkin kebanyakan ya. Tapi ada juga kayak dia punya langganan bule juga ada yang beli nasi kuning gitu. Laksa ada kayak gitu. Menarik sih sebenarnya. Jualan sesuatu yang lokal di sini. Tapi memang kalau mau konsepnya se-ekstrim itu, ya bisa dipastikan mayoritas pasar lu bakal orang yang berasal dari orang yang dari Indo gitu ya. Ya tergantung makanannya gitulah. Kalau lu jual masakan Indo doang dan lu plak-plakan kayak gitu, nggak ada dimodify makanannya, udah orang-orang Indo lagi yang dateng. Agak berat lah kalau lu mau compete sama makanan yang udah internasional, yang udah go internasional dari zaman kapan gitu. Betul. Kayak kebab itu kan makanan tradisional sebenarnya kan dari mana. Cuman lu mau ke negara mana juga udah ada itu. Kayak pho ya nyebutnya. Pho Vietnam. Thailand. Pho Vietnam ya. Sama adobo. Iya kan? Vietnam, sorry. Adobo Filipina. Adobo. Itu kan lu mau kemana aja udah ada gitu kalau kayak pho. Terus kalau yang Thailand apa sih? Tom yum. Itu juga di negara mana juga udah ada. Susah lah kita mau compete misalkan jual yang kita ya tongseng gitu kalau dari Jakarta. Orang nggak kenal tongseng cuy gitu. Susah. Kecuali kita memang walaupun kita buka resto Indo tapi ada makanan westernnya juga. Itu masih sangat memungkinkan. Salad with peanut sauce tuh bisa jadi fancy anjir. Asal nggak diaduk. Udah banyak yang bikin. Waktu diaduk mah udah selesai. Tapi kalau mau lu mau compare sama kayak Greek salad, Caesar salad, cita rasanya juga udah beda cuy. Betul. Nggak bisa dibandingin gitu.
Sok. Yang satu Caesar salad biasa pakai ini kan? Banget anjir, sulit. Caesar salad biasa pakai daging gitu, either salmon atau chicken atau apa gitu ya. Kalau gado-gado tuh pakai gorengan, kira nggak tahu mereka tuh gorengan apa anjir. Gorengan sok, tempe goreng. Powerful tuh. Fried tofu isi. Anjing. Fried tofu inside, fried tofu with inside. Fried content tofu. Fried content tofu. Balik lagi. Kalau Caesar salad kan dia pakai daging fancy gitu ya, salmon atau yang paling jelek-jelek banget ayam lah gitu. Sok. Kalau salad with peanut sauce kata gue tadi, dia tuh pakai gorengan anjir, bala-bala, tempe, itu powerful anjir. Iya. Orang-orang bule juga kan doyan tempe. Satu dikombainnya sama protein. Yang satu lu combine lagi sama karbo lagi, nggak masuk. Tempe itu protein anjing. Protein. Kalau tempe iya, kalau bala-bala enggak kan? Kalau bala-bala. Ada bala-bala tuh protein hore. Toge itu kan ada protein kan? Enggak tahu ya? Enggak tahu, tapi baik untuk sperma, gua tahu. Enggak ada. Tempe tahu doang ya, protein bisa. Iya, itu gado-gado tuh kurang tapi protein. Tapi itu protein nabati, beda juga itu protein nabati, bukan protein hewani. Nabati. Tapi kan protein kan. Ya kita bilangnya protein nabati. Nabati. Kayak udah lah ya, udah panjang lah ini anjing udah. Terlalu absurd. Dari tadi gue udah bilang pertanyaan pamungkasnya keluarin, nggak dikeluarin. Apa pertanyaan pamungkas apa? Buat obrolan lain waktu aja lah. Iya. Udah simpan aja. Bubar. Ya udah. Bubar. Jadi kita akhiri ya. Bubar.